Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang electrospinning. Apa itu electrospinning? Tentang apa? Manfaatnya untuk apa? Ini saya akan coba untuk membuat video singkatnya. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian. Electrospinning merupakan salah satu metode yang banyak dimanfaatkan untuk memproduksi fiber atau serat yang memiliki rentang ukuran diameter mikro hingga nanometer. Jadi perhatikan di sini ukurannya adalah mikro. Mikro ini 10 pangkat min 6, sedangkan nanometer ini adalah 10 pangkat min 9 meter. Ini meter. Jadi electrospinning ini adalah metode yang dapat digunakan untuk memproduksi serat-serat dengan rentang ukuran antara mikro hingga nanometer. Seberapa besar sih mikro sama nanometer ini? Nah, ini bisa kita bayangkan antara rambut. Rambut itu ukurannya mikro, nano itu mungkin kalau teman-teman melihat sarang laba-laba itu tipis. Nah, itu sebenarnya masih bisa dikatakan mikro juga. Jadi nanometer masih bisa kita bayangkan di bawah itu nanti tampilannya. Nah, metode electrospinning ini merupakan metode yang mudah untuk digunakan serta metode yang sederhana. Jadi selain mudah juga sederhana untuk proses pengembangan fiber atau serat, di mana metode electrospinning ini memanfaatkan gaya elektrostatik. Ini gaya elektrostatik sehingga mampu untuk menghasilkan fiber atau serat yang sifatnya kontinu. Nah, ini saya akan jelaskan nanti, ada videonya. Kontinu ini seperti apa. Jadi yang disebut dengan fiber yang kontinu dan discontinue. Tadi sudah disinggung di paragraf kedua tentang prinsip kerja. Ini saya akan coba jelaskan prinsip kerja dari yang namanya metode electrospinning. Prinsip kerja paling mendasar dalam electrospinning adalah adanya gaya elektrostatis. Tadi disebutkan gaya elektrostatis yang dihasilkan dari sebuah sumber tegangan tinggi yang digunakan untuk proses penyemprotan atau spinning terhadap larutan polimer yang berupa lelehan atau larutan atau cairan untuk melewati sebuah ujung jarum yang halus. Jadi metode electrospinning ini bekerja pada larutan. Jadi sifatnya larutan, bukan padatan ya, atau bukan gas. Jadi bahan atau material yang bisa digunakan menggunakan metode electrospinning ini adalah yang wujudnya larutan atau lelehan. Di mana lelehan itu nanti akan dipaksa untuk melewati sebuah ujung jarum, dimana ketika melewati ujung jarum itu akan ada yang namanya atau diberikan sebuah sumber tegangan tinggi, sehingga disitu akan muncul yang namanya gaya elektrostatis. Seperti apa gambarannya? Next kita lihat. Nah, ini kita lanjutkan dulu, yaitu ketika sebuah medan listrik dialirkan pada tetesan dari cairan. Jadi bayangkan saja ketika kita punya cairan yang sudah ada di ujung jarum, di situ diberikan sumber tegangan tinggi, maka akan dihasilkan medan listrik. Maka selain medan listrik juga akan dihasilkan muatan elektrostatis yang terkumpul pada bagian ujung larutan tersebut, di mana ketika muatan mencapai nilai kritis maka cairan akan terdorong hingga ujung dan membentuk tetesan yang disebut dengan Taylor cone. Nah, jadi ini gambarnya. Kita anggaplah ini seperti suntikan yang biasa digunakan. Memang saya biasanya menggunakan itu.
Jadi ini needle-nya, jarumnya, ini di siringnya ini ada larutan. Jadi kita sini ada gaya dorong. Nah, jadi didorong ini larutannya hingga masuk ke needle. Nah, di mana needle-nya ini dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi, di mana si needle ini bermuatan positif dan negatifnya ini akan ditaruh di collection atau kolektor. Kolektor ini yang saya biasa gunakan yaitu aluminium foil. Nah, kolektornya macam-macam, nanti bisa dimodifikasi, tapi saya umumnya pakainya ini. Jadi ketika di ujung jarum ini si larutan ini nyampe di ujung jarum yang diberikan voltase tinggi ini, maka di situ akan muncul yang namanya Taylor cone. Di mana Taylor cone ini nanti eh, dialah yang membuat atau menghasilkan serat-serat nanofiber yang akan terikat pada yang namanya plat kolektor. Nah, mungkin kalau kita bayangkan seperti ini tidak bisa ya. Nah, saya coba berikan gambaran realnya. Nah, ini saya ambilkan video dari innovenso.com karena kebetulan saya tidak bisa merekam sejelas ini di ujung needle sehingga dapat melihat Taylor cone yang dihasilkan. Nah, kurang lebihnya seperti ini sama. Dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana Taylor cone itu terbentuk, yaitu ketika voltase tinggi dinyalakan dan larutan didorong ke ujung jarum, maka akan terbentuk cekungan. Nah, cekungan ini adalah cekungan yang punya muatan. Jadi cekungan ini, nah ini cekungan. Nah, cekungan inilah yang nanti kita sebut sebagai Taylor cone. Nah, di mana ujung jarum ini bermuatan positif dan kolektor bermuatan negatif, sehingga terjadi perbedaan potensial dan akan terjadi tarikan seperti di video tersebut. Nah, ini tarikan-tarikan yang tidak putus seperti itu disebut dengan kontinu, proses yang kontinu. Sedangkan ketika nanti kita mendapatkan atau melihat dalam prosesnya itu ada tarikan yang putus-putus, putus-putus, ini kita sebut dengan prosesnya diskontinu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti pada karakteristik serat atau fiber yang dihasilkan dari proses electrospinning ini. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses electrospinning, mulai voltasenya, mulai dengan laju alirnya, dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap karakteristik nanofiber yang dihasilkan. Nah, penjelasan dari Taylor cone tadi yaitu ketika daya dorong diberikan terhadap Taylor cone yang dihasilkan tadi melalui sebuah pompa atau jet, maka cairan akan menjadi tetesan kecil layaknya proses atomisasi, sehingga terjadi perpindahan cairan dari ujung jarum. Jadi perpindahan cairan dari ujung jarum menuju kolektor karena adanya perbedaan potensial yang dihasilkan, karena tadi ujung jarum itu kan positif, yang kolektornya negatif, sehingga nanti fiber yang dihasilkan akan terkumpul dan melekat pada kolektor yang digunakan. Nah, itu tadi fokusnya pada Taylor cone-nya. Gambaran bagaimana Taylor cone itu dihasilkan ketika voltase dinyalakan. Nah, bagaimana kalau tadi gaya dorong tetap diberikan tapi voltase tidak dinyalakan? Nah, maka tidak akan dihasilkan seperti itu. Maka yang akan jatuh adalah tetap tetesan tetesan bentuk tetesan bulat. Jadi proses atomisasi tidak akan terjadi karena tidak ada yang namanya perbedaan potensial yang dihasilkan atau tidak dihasilkan gaya elektrostatis tadi. Jadi akan hanya muncul tetesan tes seperti tetesan pada umumnya. Nah, beda ketika tadi voltasenya dinyalakan.
Nah, ini saya ambilkan sebuah video juga yang sumbernya dari Nanomedic. Ini adalah pemanfaatan metode electrospinning untuk pembuatan wound dressing, yaitu penutup luka. Biasanya ini selain penutup luka juga untuk proses penyembuhan luka. Eh, Pemanfaatan nanofiber hasil electrospinning ini sudah banyak dilakukan penelitian khususnya di bidang wound dressing dan wound healing, di mana nanofiber yang dihasilkan tidak hanya dibuat dari polimer, tapi di situ terdapat bahan-bahan aktif seperti bahan-bahan obat, misalkan antibiotik, anti nyeri, antibakteri, dan bahan-bahan aktif obat lainnya yang dapat berguna dalam proses penyembuhan luka tersebut. Nah, canggihnya lagi di luar negeri, seperti yang kita lihat di video tersebut, bahwa alat electrospinning sudah dibuat dalam bentuk portable sehingga dapat digunakan di segala macam keperluan, dan ini sudah bisa digunakan di rumah sakit. Sedangkan di kita sendiri di Indonesia ini belum ada alat electrospinning yang portable. Jadi sifatnya nanofiber masih harus dibuat di laboratorium terlebih dahulu untuk kemudian diaplikasikan. Jadi tantangannya masih sangat besar sekali untuk pengembangan nanofiber, khususnya dalam pemanfaatan atau aplikasinya di bidang medis untuk di Indonesia. Karena ketika kita membuat nanofiber ini di laboratorium, maka kesterilannya itu harus kita jamin apakah ini perlu disterilisasi ulang atau bisa langsung diaplikasikan di bidang kesehatan. Pemanfaatan nanofiber yang dihasilkan dari metode electrospinning dalam bidang kesehatan ini sangat banyak sekali. Bukan hanya sebagai wound dressing ini atau wound healing, juga ada lagi pengembangan di bidang bioscaffold, di mana nanofiber ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat kultur dari sel-sel yang ingin dibiarkan. Misalkan yang banyak dimanfaatkan untuk pengembangan artificial organ dan lainnya. Tapi perlu diperhatikan bahwa banyak sekali parameter-parameter dalam proses electrospinning yang harus kita perhatikan. Nah, ini kita akan bahas di parameter-parameter tersebut. Yang pertama yaitu karakteristik dari larutan polimer yang kita gunakan. Yang kedua, kondisi proses, serta yang ketiga, lingkungan. Yang disebut dengan karakteristik larutan polimer, nah ini kita perlu perhatikan bahwa berat molekul dan viskositas larutan itu sangat berpengaruh, dan saya sudah merasakannya. Tegangan permukaan juga. Jadi kalau umumnya pelarut yang digunakan untuk electrospinning ini adalah pelarut yang volatil ya, jadi mudah menguap. Nah, di situ kita harus bisa mengcombine dengan pelarut-pelarut lain untuk ini agar pengaruh tegangan permukaannya tidak terlalu untuk meminimalisir lah tegangan permukaan yang muncul seperti itu. Dan juga ketika kita bicara tentang pelarut yang volatil, maka konduktivitas larutan juga berpengaruh. Kenapa konduktivitas berpengaruh? Karena di sini kita memanfaatkan tegangan tinggi, jadi konduktivitasnya juga akan sangat berpengaruh di situ, serta efek dielektrik dari pelarut. Sedangkan untuk kondisi prosesi, ini adalah kondisi ketika kita sedang melakukan proses electrospinning. Ini juga kita harus bisa perhatikan. Di sini variabelnya sangat banyak. Artinya ketika yang pertama voltase. Nah, biasanya voltase ini sangat berpengaruh terhadap atau karakteristik dari larutan polimer yang digunakan itu mempengaruhi voltase yang digunakan. Jadi untuk larutan-larutan yang viskositasnya tinggi ini umumnya membutuhkan voltase yang jauh lebih tinggi. Jadi kalau sepengalaman saya, semakin encer itu voltasenya itu tidak terlalu tinggi seperti itu. Laju alir juga seperti itu. Ketika laju alir ini kita setting terlalu cepat,
Nah, ini akan berpengaruh pada karakteristik fiber. Biasanya fibernya yang dihasilkan akan semakin besar diameternya. Jadi teman-teman ini kalau ingin mencoba metode electrospinning harus melakukan yang namanya karakterisasi terlebih dahulu. Jadi harus bisa menentukan voltase berapa yang paling cocok, terus laju alirnya seperti apa. Kemudian suhu ketika melaksanakan proses electrospinning juga diperhatikan. Karena apa? Karena tadi kita punya pelarut yang sifatnya volatil, jadi akan berpengaruh. Kenapa pengaruh? Karena di situ dari jarum ke kolektor ada jarak. Kolektor, jenis-jenis kolektornya juga berpengaruh. Nah, kemudian diameter jarum juga berpengaruh ya. Artinya ini nanti akan berpengaruh pada ukuran Taylor cone yang dihasilkan. Nah, ini biasanya pengaruhnya akan tampak jelas itu pada diameter fiber yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir tadi jarak jarum dan kolektor. Jadi teman-teman yang ingin mencoba electrospinning harus pertama dapat mengukur yang namanya variabel ini. Jadi kita biasanya akan melakukan tahap awal yaitu namanya optimalisasi. Jadi kita ngecek, voltase yang cocok itu berapa. Nah, bagaimana cara mengetahui voltase yang cocok? Nah, kita lihat tadi kalau tadi Taylor cone yang dihasilkan itu kontinu gerakannya, itu berarti biasanya cocok. Jadi voltase dan laju alir ini satu kesatuan. Jadi biasanya kalau laju alirnya semakin cepat ya berarti voltasenya harus lebih tinggi. Karena untuk mengimbangi perpindahan atau Taylor bentuk-bentuk Taylor cone yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi kalau semakin cepat nanti perpindahan dari proses atomisasi itu juga harus dipercepat. Jadi voltasenya harus lebih tinggi, menurut saya seperti itu. Terus jarak jarum dan kolektor ini juga diperhatikan. Jadi biasanya mainkan dulu. Kalau voltase ini kan bisa kita lihat lah, kalau dia continue sudah bagus, oke lah kita lanjutkan. Laju alir juga seperti itu. Baru ke jarak jarum dan kolektor. Jarak jarum dan kolektor ini bisa kita lihat optimalisasinya ya di bawah mikroskop. Jadi kita lihat, jadi dari modifikasi variabel-variabel di atas mana diameter yang sesuai. Biasanya juga di situ akan tampak bit atau bintik-bintik. Jadi kalau kondisi prosesnya ini bagus, maka fiber yang dihasilkan itu bagus, nggak ada bintik-bintik yang dihasilkan. Nanti saya akan coba berikan gambaran yang namanya bit itu seperti apa. Jadi dia bagus, nggak putus-putus fibernya. Nah, ini gimana optimalisasinya? Kalau dulu itu bisa kita gunakan mikroskop optik, atau kalau kita punya dana yang lebih kita gunakan scanning elektron mikroskop. Jadi seperti itu. Jadi kalau optimalisasi ini selain kita variabelnya ngecek satu-satu juga bakal menghabiskan biaya yang cukup banyak. Kalau masing-masing hasil optimalisasi kita cek dengan SEM tadi. Satu kali SEM itu berapa sekarang? Minimal 400.000 ya. Nah, lingkungan ini juga sangat berpengaruh, kelembapan atmosfer dan tekanan. Ini harus benar-benar diperhatikan selama proses electrospinning. Kecuali nanti alat electrospinningnya benar-benar tertutup, lingkungannya sudah bisa benar-benar diatur, aman lah. Jadi kita hanya pada proses kondisi prosesi ini fokusnya seperti itu. Nah, ini adalah alat electrospinning yang saya gunakan di BRIN Bandung, dan ini adalah hasil SEM dari nanofiber yang saya hasilkan dari proses electrospinning ini. Nah, ini sampel-sampelnya ada 2. Jadi ini ketika tidak ada tambahan polimer murni, yang kanan itu terakhir kemarin ketika saya tambahkan kurkumin di dalamnya. Ini contoh fiber yang dihasilkan. Nah, ini kolektor yang saya pakai ini masih nempel di sini, yaitu aluminium foil. Jadi ini sampel saya tarik sudah untuk uji tarik. Jadi memang biasanya saya simpan seperti ini sampelnya. Jadi kalau butuh ya tinggal saya
ambil, tapi jangan terlalu lama. Biasanya kalau sudah terlalu lama itu banyak yang lengket di aluminium foilnya, nggak bisa ikut semua, nggak bisa bagus ini seperti ini yang sampel wujud hari ini. Nah, ini contoh karakteristik dari uh, larutan. Ada 3 ini yang pernah saya lakukan. Yang kiri ini, yang putih ini, yang kiri ini adalah alpha cellulose ya. Alpha cellulose ini nggak berhasil ini karena viskositasnya terlalu tinggi, saya jadi belum berhasil membuat nanofiber yang bagus di situ. Terus pelarutnya juga pakai pelarut yang sangat keras, asam yang kuat di situ, tapi belum berhasil juga. Kalau yang kanan dan kiri ini, ini yang atas sudah berhasil. Nah, yang kiri yang bawah ini yang kuning ini, ketika yang atas ini saya tambahkan kurkumin. Nah, itu ini sudah berhasil tadi contohnya yang di depan itu. Nah, ini adalah contoh proses electrospinning yang saya gunakan untuk membuat sampel. Nah, itu kita lihat, itu adalah salah satu contoh pengaruh kelembapan. Jadi waktu itu sangat lembab, sehingga pelarut yang digunakan untuk melarutkan polimer atau dalam proses pembuatan polimer itu ternyata mengalami proses penguapan yang lebih cepat, sehingga sebelum polimer sampai pada kolektor, pelarut sudah menguap secara keseluruhan, sehingga proses pembuatan atau proses pembentukan nanofiber itu melalui metode electrospinning akan terjadi seperti pada video tersebut. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan satu variabel pun dalam proses prosesi dalam mekanisme electrospinning ini. Nah, ini yang terakhir ketika saya tambahkan kurkumin. Nah, ini pembuatan sampel awal untuk optimasi saja yang itu jadi nggak kelihatan lah kalau dari ini, karena memang kameranya nggak mendukung untuk ngezoom sampai tampak jelas seperti video inverso tadi itu. Mungkin hanya sekilas ini yang bisa saya ceritakan tentang electrospinning, metode electrospinning, pembuatannya, dan sedikit pemanfaatannya. Jadi semoga apa yang disampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar dan penasaran tentang metode electrospinning untuk membuat fiber atau nano fiber. Demikian video tersebut. Jika dirasa video tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya hanya di Bahas Soal Channel.